Coret. Iya. Apakah di sini rumahnya jenengan? Rumah kamu? Iya. Di daerahku. Kekuasaanku. Oh, ini daerah kekuasaanmu. Iya. Sebentar saja nanti saya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai Besti, kembali lagi bareng saya Mbak Mita. Jalan-jalan kali ini saya berada di kawasan Dekopin, Jalan Dekopin. Nglames ya Pak? Iya, Nglames. Jalan Raya Nglames gitu aja. Jalan Raya Nglames, tepatnya di Kabupaten Madrid. Jadi ada yang menarik di jalan raya ini. Jalan raya ini tuh sering sekali terjadi kecelakaan. Tempatnya di sekitaran depan kantor Dekopin, depan jalan masuk desa Gunung Sari. Kita berada di sebuah bangunan yang sudah lama tidak ditempati. Bangunan ini mempunyai sejarah yang ada hubungannya dengan kecelakaan di pinggir jalan. Seperti apa ceritanya? Saya sekarang berada di antara dua warga. Yang sebelah kanan saya bicara dengan Bapak Sinten, Pak? Pak Purwanto. Bapak Purwanto. Yang di sebelah kiri saya bicara dengan Pak Sinten, Pak? Pak Sudarto. Bapak Sudarto. Iya. Bapak warga mana, Pak? Warga Gunung Sari. Warga Gunung Sari. Panjenengan juga warga Gunung Sari, Pak? Sama ya. Ini sebelum beliau berdua cerita, saya akan menceritakan sedikit tentang apa yang saya lihat di sini. Jadi di sini itu dulu adalah sebuah tanah. Tanah ini milik seorang warga. Warganya itu warga yang mempunyai ibarat seperti jabatan. Sayang sekali dia bersekutu dengan jin. Dan setelah keturunannya habis karena bersekutu dengan jin, jin itu masih karena sering kebiasaan dikasih makan darah manusia. Jadi jin itu masih mencari darah manusia dengan cara berkeliaran di sekitar jalan raya Nglames depan Dekopin, benar Pak? Ya mungkin seperti itu. Nah, saya akan tanya, benarkah ceritanya seperti itu? Menurut pengalaman Bapak, Pak Purwanto dulu ya. Menurut pengalaman Pak Purwanto itu sebenarnya ini tuh tempat apa, Pak? Dulu itu koperasi. Dulu koperasi. Iya. Terus sebelum koperasi tahu nggak sejarah tentang tempat ini? Belum tahu. Belum tahu. Bukan orang sini saya. Oh, bukan orang sini. Kalau Pak Darto mungkin orang sini ya? Iya. Lahir di sini ya? Iya.
Ini tempat apa kalau dari leluhur Bapak yang Bapak tahu itu, sebelum ini menjadi tanah pemerintah atau tanah desa, ini tanahnya siapa Pak? Ya tanah apa tuh namanya ya seperti sawah itu masih kebun Bengkok gitu. bengkok gitu. Jadi ini kan pengurupan baru mungkin diambil dari aset pemerintahan ya, Ya. bikin nakopin mungkin buat acara-acara gitu ya, sampai sekarang seperti ini Tapi sampai sekarang tidak dimanfaatkan ya. dimanfaatkan ya. Nah, Itu tidak dimanfaatkan karena apa Pak? Ini tempat ini tuh tidak dimanfaatkan karena apa gitu loh. Kan sebenarnya bangunannya juga lumayan bagus gitu. Tapi kan dulu yang bangun kan presidennya masih Bapak Soeharto. Pak Soeharto. Dulu kan dibangun di Kopin, di koperasi. Oh, koperasi untuk masyarakat. Terus lama-kelamaan memang tidak diganggu atau karena memang tempat ini tuh banyak yang ganggu terus warga nggak berani nempati gitu. Mungkin kan koperasinya bangkrut. Oh, mungkin. koperasinya bangkrut. Terus sampai sekarang belum ada program desa buat tempat di sini. Belum ada. Belum ada. Sepanjang Pak Darta sama Pak Pur tinggal di sini, pernah nggak mengalami kejadian-kejadian spiritual? ya sebenarnya cuma tahu aja itu kecelakaan di pinggir jalan, nggak semestinya gitu loh. Contohnya nggak semestinya itu gimana Ya Pak? kadang itu kan sepi sendiri, nggak ada musuhnya, antara Ha-ha. kendaraan itu duduk langsung itu mobil Oh, terbalik sendiri, jatuh sendiri gitu. jadi nggak ada musuhnya, nggak ada musuhnya itu tiba-tiba. Tiba-tiba jatuh sendiri, Jalan sampai sendiri? mobil itu sampai berguling-guling gitu. Ya dikira kita itu waktu itu kita langsung ke sopir, komunikasi, dijak ngobrol, katanya di situ ada orang. Nah, seperti itu. Oh. Ya, Seperti menghindari orang gitu. ya. Kalau Pak Purwanto selama maksudnya tinggal di sini ada pengalaman spiritual nggak? Kalau spiritual sih mungkin belum. Tapi kan saya pernah mengalami kecelakaan di situ. Oh, di sini. Iya. Jadi kan saya mau nyabrang. Mm-mm. Itu nggak tahu kan, saya kelihatannya mungkin kan penglihatan saya sepi, Mm-mm. langsung nyabrang langsung pres gitu. Saya nggak tahu gitu. Baru 6 bulan lah mungkin. Oh, baru 6 bulan yang Iya. lalu. Terus kalau pas Bapak kerja di sawah itu ada nggak pengalaman-pengalaman? Ya kalau di sini kan kalau mau maghrib itu harus berhenti gitu. Harus istirahat. Kalau nggak Seperti- istirahat gimana? Ya mungkin ada kejadian aneh gitu. Contohnya seperti? Seperti bajak terguling gitu kan. Kalau bajak terguling itu pernah gitu. Saya sendiri kan mengalami itu. Ada bisikan gitu, maghrib harus istirahat gitu. Itu saya mengalami sendiri gitu. Mengalami sendiri. Jadi itu cerita menarik sekitaran Jalan Raya Ngelames depan Desa Gunung Sari. Banyak sekali kejadian spiritual yang kadang tidak dinalar logika. Seperti apa cerita selanjutnya di Mbak Mita jalan-jalan.
apa namanya Pak, kalau pesugihan siluman ular itu dia itu akan ngambil manusia itu biasanya yang diambil pertama orang-orang yang kerja sama dia, bukan keluarganya. Siluman ular, orang-orang yang kerja sama dia. Jadi orang-orang yang kerja sama dia nanti kalau pemujanya sudah mati baru keluarga. Itu cuma Pak, siluman ular itu kena dintek terus bondolnya entek, habis itu keluarganya yang habis. Jadi mamanya bapaknya sudah meninggal, istrinya anaknya kalau ada menantunya untuk menikmati menantunya entek, terus nanti anaknya keberapa saat menantunya entek itu ada. Berarti orang yang menikmati hartanya ikut. Oh. Lopet nanti sudah habis kan? Bisa habis nanti baru dia akan lari ngambil orang-orang yang lewat. Karena apa? Sudah terbiasa dikasih makan. Caranya panjenengan senangan makan bakso, ya kan jangan bakso itu terus. Tapi ada juga beberapa yang dia nggak ngambil pekerjaannya. Saya kan menemukan sebuah tempat itu tuh buat pokoknya kalau kecelakaan itu pasti meninggal, dan itu sering terjadi, hampir setiap bulan itu ada. Ternyata dia punya usaha di pinggir jalan itu, dia ngambilnya dari orang tua. Nanti kalau ketemu beberapa orang yang bisa bukan menghentikan sih, bukan, tapi mengembalikan. Jadi ibarat silumannya itu disuruh pergi, dikembalikan kepada pemiliknya, beberapa bulan kemudian pemiliknya mati, pasti mati. Kalau di sini katanya sih Ya. produk kuning itu yang dikasih itu yang orang sebelah ini. Dan siapa? Katanya kalau tangga muda itu orangnya cantik, kalau tangga tua orangnya tua. Dan siapa? Ya, nggak tahu kan, mungkin disayang kan mungkin gitu. Kalau Semacam tanggal apa? maksudnya dikasih itu dikasih uang apa dikasih? Enggak, kan parasnya itu. Kalau tanggal muda ya kelihatan cantik, Kalau tanggal tua, ya kelihatan tua. aku ya ngono. Iya. Aku nek tanggalan ya kita Tapi aja. gini, anu apa? Bolak-balik ya rapi ya gitu. Itu namanya nih gandrung. Jadi kalau ibarat bisa ya, gandrung bisa ngomong panjenengan. Orang itu ngeliatnya panjenengan kayak punya penghasilan. Ya mungkin kan gitu. Itu orang Pelempayung sih. Ada kan Mbah Sawi. Nah, iya. Sekarang sudah ada. Kan Jit. Mbah Sawi. Sawi ini. Oh, sawi pinggir jalan. Pinggir jalan. Iya. kayak uang punya penghasilan. Ya Uangnya jenenge ibarat ingat gandrung. lah Ya, mare mungkin. jenenge ya gandrung iki mau lho. Gandrung kan seneng. Akhirnya ya Tapi biarkan dia gandrung. Dia yang biarkan. Jadi Ya, yang yang- enggak mau tanya yang melintas waktu saya sampaikan tadi, ini kayak bis berhenti itu yang turun itu berupa apa ya? Ya memang ada beberapa makhluk-makhluk yang kecil ya Pak. Iya, ya. Turunnya di situ. Entah ngikutnya dari mana turunnya di situ. Tapi para sopir-sopir bus, truk dan sebagainya itu tahu. Jangan berhenti di situ. Iya. Kalau nggak pengen kecelakaan. Oh gitu. Oh, Ya, sudah di. itu sudah santer tuh sopir-sopir bus dan truk. Tanya aja kalau nggak berani. Iya. Jangan berhenti di situ kalau mau perjalananmu lanjut dengan lancar. Ibarat seperti itu. makanya diturunnya di sana Di depan SMA depan SMA gitu. Kayak Padahal nggak ada hubungannya menurut saya. begitu ya. Cuman itu sebuah kepercayaan. Jadi Tapi kan kalau nggak dikepercayai juga nggak akan terjadi. ya sebenarnya enggak juga tertarik juga, itu tiba-tiba ya, tiba-tiba kita mau berangkat kerja, kadang itu sering, bukan satu orang dua orang enggak, orang kampung itu sering melihat seperti itu. Tiba-tiba nggak ada. Nah, Ya kan bis berhenti terus jalan lagi kan di sini nggak ada orangnya, nggak ada yang turun.
Tapi net berhenti itu ya di kawasan seperti tadi yang tempat berhenti tadi di pohon apa itu namanya kawasan situ. Dia pohonnya kecil sih. Tapi ini gandrung itu kayak dia itu ada tempat duduknya itu duduk. Nggak tahu apa yang dipegang itu. Tangannya itu sambil. Zaman gandrung. Enggak memang saya dikasih tahu sama sesepuh dari juga saya katakan itu kalau mau belok arah ke kanan ya ke kanan itu jangan sampai itu melewati pohon. Kalau belok itu dulu baru belok seperti itu. Kalau belok di situ itu katanya ada rumah besar atau istana gitu di situ. Yo enggak atau benarnya kurang tahu juga makanya Kalau ini saya ya kan. Kalau versi saya enggak ada, cuma memang di gandrung gitu. Oh. Di gandrung itu bahkan dia itu hafal kok. Maksudnya dia itu sangat mencintai warga Gunung Sari kok. Oh, mengayomi gitu ya. Kan sudah lama di situ. Ya mungkin kan Pak Gumono kan cilik nih. Iya iya. Banget itu. Sebenarnya kan kita Kita enggak jahil sebenarnya. Iya iya. kita kan nggak boleh ya Pak Iya, memuja mereka. Cuman mereka itu ada. Iya. Dan leluhur itu ibarat dahulunya menghargai. Jadi menghargai dalam arti menghargai itu mereka hidup berdampingan dengan bangsa seperti itu. Jadi mintanya dihargai. Sebenarnya kalau mau sawahnya ya, ibarat sawahnya panen lancar, terus melimpah, itu kalau mau tandur cukup aja bawa brokan atau tumpeng ya, itu panggangnya panggang ayam jawa, jangan ayam potong. Itu simboliknya, bukan hanya di Nyi Gandrung atau di sini saja, itu simboliknya dari turun temurun. Kalau dalam adabnya Islam, sebelum kamu memulai sesuatu kan itu turun tumpengan itu bukan karena memuja sesuatu yang lain, bukan menghargai Pak. Itu kalau sama adabnya Islam, ayo kita sebelum mencari rezeki ibarat gitu, kita itu sedekah dulu. Oh, betul. Caranya Iya. dengan ayo tumpengan kita makan sama. Jadi bagi rezeki. Kalau jadi kan ibarat sebelum kamu dapat rezeki yang banyak, bagi dulu rezeki. Ya mungkin kayak seperti sekarang dulu kan orang tani kalau mau panen, mau petik padi itu kan metil atau pakai di apa itu erek gitu kan, rasanya erek. Sekarang enggak, pakai mesin. Akhirnya kan lupa dengan sendirinya, dengan kecanggihan mungkin gitu Pak. Dulu kan pernah gitu kok tuh yang lurahnya dulu itu setiap mau panen kan pasti kondangan Seperti bukan tapi sekarang kan enggak. Orang itu kadang kan menafsirkan selamatan itu dosa begini memuja sebenarnya itu kalau adabnya Islam zamannya Eyang Sunan itu selamatan sama-sama itu niatnya amal sedekah. Karena zaman dulu nggak ada uang buat bagi-bagi. Jadi pakai makanan, kita punya makanan bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Itu namanya guyub ruko. Iya. Kalau orang-orang menafsirkan yang lain, monggo silakan. Tapi kalau adat yang luhur zaman dulu itu sebenarnya sangat baik. Adabnya orang Jawa digabungkan sama adabnya orang Islam itu luar biasa baik. Seperti itu. Kalau dilogikakan seperti itu. Iya. Masuk banyak betulnya juga seperti itu. Soalnya memang begitu. sudah perubahan banyak. Emang Karena apa berubah? Karena ada uang, Pak. Iya. Mungkin kan zaman dulu HP jadul sekarang Android. Iya. Dalam Islam pun kan ada beberapa ustadz itu yang cukup dengan membaca Al-Fatihah itu kan sudah cukup. Karena Pak, itu kalau orang zaman dulu itu memang iya. Kalau zaman dulu baca Al-Fatihah itu sudah cukup memang. Karena apa? Karena orang zaman dulu ibaratnya berbaca Al-Fatihah. Iya. Ya kan? Iya. Mau masukkan Al-Fatihah ke otaknya orang-orang zaman dulu itu loh, sulitnya minta ampun. Iya. Tapi kalau zaman sekarang bisa baca ya
pendek kan lebih baik ditambahi. Ibarat pahala kita nggak tambahin, ibarat takarannya kita cari pahala ayo kok ditambah. Wong iso loh, wong itu ayat-ayat Al-Quran loh, kenapa nggak ditambah kan seperti itu. Kita kembali lagi ke pemilik lahan ini. Jadi di situ ada siluman ular perempuan dan anak-anak. Kalau panjenengan punya mata metafisika, di situ itu sudah ditunggu siluman perempuan dan anak-anaknya. Belakang itu rajanya laki-laki, dia yang Assalamualaikum. Selamat malam. Mohon maaf, kami dari kru Mbak Mita Jalan-Jalan. Nggih, saya badhe nyuwun informasi sekedhik mawon. Mohon maaf sebelumnya. Wujud Anda apa ini? Iya, saya cuma mencari informasi sedikit saja. Habis itu nanti pergi dari sini. Mohon maaf, laki-laki atau perempuan? Gini. Iya, mohon maaf. Sebentar saja. Bisa saya berkomunikasi dengan jenengan? Corarit. Iya. Apakah di sini rumahnya jenengan? Rumah kamu? Iya. Di daerahku. Kekuasaanku. Oh, ini daerah kekuasaanmu. Iya. Sebentar saja nanti saya pergi. Betul ini wujud kamu ular? Iya. Betul wujud Anda ular? Betul.
Sing teng mrikan nggih Pak. Ngewangi maca kabeh ya Fatihah ping 5 ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari yang saya lihat ya Pak, Iya. itu benar ya. Itu memang benar ada anak kecil yang meninggal, perempuan. Itu tangannya, kakinya itu nggak sempurna. Terus kalau anak laki-laki ini sempurna tapi wajahnya rusak. Terus benar ada nggak Pak? Iya, benar. Terus ada perempuan masih muda tapi wajahnya rusak separuh, tubuhnya itu sudah rusak separuh. Terus ada yang laki-laki tinggi besar, itu kayaknya ininya tuh lehernya mau patah, itu juga ada. Karo anak ini. Iya. Terus ada tapi itu ada yang kecelakaan seperti itu. Di sini. Terus ada yang ini agak tua ini mungkin. Sampai kakinya itu kayaknya meninggal, kakinya keseret patah atau gimana. Ada emaknya agak diseret-seret, wajahnya rusak separah. Itu ada perempuan. Itu ada banyak dan masih banyak yang lain. Berarti semua itu ditawan di situ. Insya Allah sih. Kalau dari penglihatan yang saya lihat sih, mereka dikumpulkan di situ. Ditawan di situ. Terus kenapa kok yang kecelakaan di sini kok pasti parah-parah kok? Ya kan memang, Lukanya. memang sebenarnya mati hidupnya seseorang itu kan karena Allah. Cuman ada beberapa orang yang kebetulan takdirnya
dia itu meninggal secara tidak wajar. Tidak wajarnya itu bukan, yaitu tidak wajarnya itu karena diganggu gitu. Contohnya harusnya jalan lurus, tiba-tiba ibarat disampluk gitu, disampluk sama buntutnya ular, elang gitu. Terpental terus kegeret des. Terus kenapa kok orang-orang dikumpulkan di situ sama Dia kan buat anak buahnya. buat anak buahnya siluman? Ya, Berarti di tempat gedung tadi penguasanya siluman. siluman ular. Kenapa kok minta nyawanya manusia? Kan dari awal sudah dikasih makan. Oh, sama pemiliknya dulu. Iya, Berarti tempat tersebut dulunya pemuja siluman ular. betul. Itu udah lama ya? Sudah lama. Ini keturunannya aja mungkin sudah habis kok. Kalaupun ada pasti gila. Nggak punya anak Hah? yang kan ganti anak biasanya punya satu. Kelihatannya masih enggak. Ini kemarin kan Nggak ayo, boleh, jangan nyebut merek ya Pak. enggak. Nah, enggak, ini kemarin tuh saya juga ngobrol sama Cislae di sini kan. Ya orang kampung juga. Katanya di sini tuh ya pernah ngobrol secara batin, kalau nggak tahu kurang tahu juga. Ya, Katanya di tempat sini kan masih ada orang keturunan seperti itu. Tapi nggak tahu namanya siapa kan, nggak disebut kayak gitu. biasa kalau ada itu hidupnya berantakan. Terus ada yang gila. Seperti itu. Tapi biasanya nggak lama Pak, hidupnya sebentar. Kalau ke gila itu lebih siluman ketek. Kayak pasti, Ah. kakek mesti. Gila. Kalau ketek itu Yang pasti gila sama kayak keterbelakangan mental. Iya. Pasti itu keturunannya, pasti. Turunnya Tapi rata-rata yang kecelakaan di sini tuh orang luar semua, tetangga desa itu. Ya akhir-akhir ini, Semoga didoakan Pak ya. iya. Semoga insya Allah dengan atas izin Allah setelah ini ndak ada. Amin. Ya. Umpama pun ada kecelakaan tidak sampai merenggut nyawa karena memang kesalahan manusia Iya. yang kurang fokus. Iya. Kalau umpamanya ada, tapi semoga nggak ada. Semoga yang lewat di sini tuh selamat semua, pulang ke rumah sampai tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Amin. Jadi biar nggak dibuat penggautan. Iya. Terus saya mau tanya lagi, Bu. Iya, Itu teman saya kan kapan hari itu jatuh di tempat yang sebelah itu. ya. Lah mungkin pinggang itu diperiksa dari kedokteran itu nggak ada, istilahnya nggak ada yang rusak. Ya, Itu masih terasa sakit. Ditanyai oleh apa itu, datang ke orang tua lah, orang tahu misalkan orang seperti itu. Katanya itu harus minta maaf ke yang apa itu namanya, yang penunggu di situ gitu loh. Ya, itu harus ke situ minta maaf atas mungkin ada keterobohan atau gimana, kurang tahu. Kok itu kok bisa seperti itu, gimana? Kalau untuk yang itu tuh sebenarnya bukan dari penunggu situ ya. Iya. Mungkin ini ada yang dikatakan usil tadi, siapa namanya? Sari. Ya, Dasar. abdi dalamnya Nyai Gandrung. Iya. Mungkin dia jatuh dalam keadaan bisa mabuk, Iya. apa naik ugal-ugalan. Iya. Mabuk Kak? Aku. Ya sudah.
barusan minggu-minggu ini ya. Dan mungkin saat lewat di situ mengungkapkan kata-kata kotor, tidak sopan, seperti itu. Jadi minta maafnya sama Allah aja. Tetapi kalau udah itulah indahnya manusia itu, sekreatif itu loh manusia. Iya, iya. Kebetulan sih yang dilewati kan ada yang nunggu ya. Iya. Jadi sebelum dia lahir dia sudah ada, jinnya itu sudah ada di situ. Sebenarnya jin itu nggak minta aneh-aneh, cuman kalau kamu lewat sini ya selayaknya manusia, lewatlah dengan sopan. Kalau bisa salam. Nah, kalau unsur orang Jawanya kan uluk salam, Iya, betul. gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Kulon bun. Lah kok malah kebetulan dia mabuk, mungkin aja mengeluarkan kata-kata kotor. Gitu. Sama ya sama yang penunggunya usul cuman paling begini. Oh, cuma gitu kan Dikit aja. itu sudah blok. Iya. Itu seperti itu. Jadi sekian di Mbak Mita jalan-jalan, sampai ketemu di kisah Mbak Mita jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.